Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Rani, baru masuk saja kamu sudah merubah gitu, harus ceria dong. Ya, terima kasih, Bu. Apa kabar Rani? Kabar saya baik, Bu. Kenapa kamu terlihat murung hari ini? Apa yang mengganggu pikiranmu sampai kamu menghubungi ibu hari ini? Ya, Ibu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Ya silahkan, apa yang ingin kamu sampaikan supaya nanti kita bisa bicarakan bersama. Tapi saya takut, Bu, nanti ada yang tahu masalah ini. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini ibu akan jaga rahasia kamu dengan baik. Syukur kalau begitu, Bu. Saya berharap semoga masalah yang saya alami ini cepat teratasi dan dapat jalan keluarnya. Iya Rani, mudah-mudahan saja bisa cepat teratasi. Kalau begitu, bisa kamu ceritakan masalahmu? Begini, Bu, saya terjebak di situasi yang membingungkan. Kenapa bisa begitu? Bisa kamu ceritakan dengan lebih jelas? Ya, Ibu, jadi begini. Saya lulus masuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bu, tapi Coba ceritakan dengan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. Begini, Bu, orang tua saya menyuruh saya mengambil jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sedangkan saya ingin masuk di jurusan Ekonomi Manajemen, Bu. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka di jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tapi orang tua saya inginnya saya masuk jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi mau tidak mau saya harus turuti keinginan orang tua karena saya tidak mau orang tua saya kecewa, Bu. Yang saya takutkan saya tidak mampu dalam menjalankan nanti, Bu. Makanya saya bingung, Bu. Ada di posisimu sekarang memang sulit. Jadi bisa kamu jelaskan kenapa kamu merasa tidak mampu dalam proses perkuliahan nanti? Ya, Ibu, karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya takut kalau nantinya saya tidak serius belajar di kelas dan tidak mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen nantinya. Ibu bisa memahami apa yang kamu rasakan sekarang. Saya juga kurang pede, Bu, karena tidak mampu berbicara di depan kelas. Bisa kamu ceritakan kenapa kamu tidak pede berbicara di depan kelas? Saya takut karena di satu sisi saya kurang pengetahuan di jurusan keguruan dan ilmu pendidikan, sedangkan di sisi lain saya merasa tertekan karena harus masuk jurusan keguruan dan ilmu pendidikan, Bu. Sepertinya kamu bisa saja suka jurusan keguruan ini kalau kamu benar-benar menekuninya, tapi di sisi lain masih merasa kecewa. Ya, Ibu, benar. Sebenarnya saya sudah bersikap seolah-olah saya tidak serius dalam belajar supaya orang tua saya bisa mengubah keinginannya dan menyuruh saya pindah jurusan. Tapi saya takut orang tua saya nantinya kecewa, Bu. Berarti kamu sendiri yang memilih mengambil jurusan pilihan orang tua daripada jurusan pilihanmu sendiri. Ya, Ibu. Bagus, berarti kamu sudah bisa memahami masalah yang kamu alami. Mungkin situasi ini tidak bisa saya ubah dan saya juga tidak mungkin keacuh dengan keinginan orang tua saya karena mereka yang merawat saya dari kecil sampai sekarang. Saya tidak boleh terus-terusan tidak serius dalam belajar. Saya harus tentukan pilihan karena saya sudah dewasa. Bagus, saya senang kamu bisa menentukan pilihanmu sendiri. Ya, Ibu, saya paham. Kita sudah banyak bicara, jadi apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan kita kali ini, Reni? Jadi saya harus tentukan pilihan saya, Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini demi masa depan saya. Jadi saya lebih memilih orang tua. Saya harus berbakti sama orang tua walaupun saya harus kecewa, Bu. Saya rasa kamu sudah paham dengan yang akan kamu lakukan. Kamu pasti bisa, itu pilihan yang bagus. Kamu pasti bisa melakukannya, Rani. Pesan saya, kamu harus tekun dalam menjalankan semua tugas yang diberikan, dan kamu juga harus bisa lebih membiasakan diri lagi dalam jurusan yang sudah kamu ambil nantinya. Alhamdulillah saya merasa baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Rani. Jadi jangan sungkan sama ibu kalau ada masalah. Hubungi saja, kita bisa bicarakan bersama.
Baik, Bu, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Dan terima kasih sudah memberikan saya saran yang baik. Sama-sama Rani, baik saya tutup Zoom-nya ya. Baik, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Rani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hai adik. Baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik. Emangnya ada masalah apa? Coba deh adik curhat ke saya. Masalah apa yang adik hadapi? Siapa tahu pas adik curhat ke saya, hatimu bisa sedikit tenang. Sebenarnya ada sih yang saya mau bilang, tapi saya bingung mau mulai dari mana ceritanya ke kakak. Oh, seperti itu cerita saja. Jangan takut untuk menceritakannya. Saya coba tarik nafas dan rilekskan pikiranmu. Sebelumnya, nama adik siapa supaya lebih akrab? Apa tadi pas di chat WhatsApp tidak memperkenalkan nama? Iya baik. Maaf saya lupa tadi memperkenalkan nama. Nama saya Yulinda Suma. Hehehe, ya tidak kenapa. Yulinda dari kelas berapa dan semester berapa? Saya dari kelas B semester 4. Yulinda tadi chat saya dapat dari mana nomorku? Nomornya kakak dikasih sama teman sekelas saya karena teman saya bilang dia punya kenalan yang bisa mendengarkan curhatan saya dan memberikan nasihat dari masalahku. Lah, kok jauh sekali di curhatnya. Nama teman adik siapa emangnya? Ya karena teman yang saya mintakan nomornya kakak itu berada di kampungnya, baru di sana jaringannya tidak bagus. Saya mau curhat ke teman yang lainnya, tapi takutnya mereka tidak balas atau saya takut mengganggu waktu mereka. Itu pun teman saya ini langsung kasih nomornya kakak sama saya. Nama teman saya itu Putri. Kalau namanya kakak siapa? Oh, seperti itu ya. Panggil saja Rani. Jadi sudah rileks kalau sudah, berarti sudah berani untuk cerita ini. Baik, untuk sekarang ini saya sudah yakin untuk cerita sama kakak karena saya sudah mulai kesal sama masalah saya ini. Ya baik, saya tahu apa yang adik rasakan saat ini. Nampaknya masalah yang adik alami ini sangat rumit ya. Ya kak, saya sudah kesal sama masalahku ini. Oh, jadi adik sekarang merasa kesal. Sebenarnya apa yang membuat adik kesal? Ya, saya merasa kesal sama dosen yang mengampu mata kuliah di kelas saya. Kenapa dosen harus memberikan tugas yang begitu banyak sekali, apalagi saya kurang memahami tugas yang dikasih sama dosennya. Baik, jadi selama ini adik tidak memahami tugas yang diberikan dosen. Dosen yang mengajar di kelasnya adik, dosen tersebut pernah menjelaskan cara kerja tugasnya bagaimana? Ya kak, selama ini dosenku kasih tugas jarang saya mengerti, apalagi dalam situasi pandemi COVID begini, tugas semakin banyak dikasih dosen. Ada sih dosen yang menjelaskan cara kerja tugasnya bagaimana, tapi ada juga dosen cuman kasih tugas tanpa harus dijelaskan. Jadi seperti itu, tapi adik pernah bertanya sama dosennya tentang tugas yang adik tidak tahu cara kerjanya bagaimana. Pernah saya tanya sama dosenku tentang tugas yang saya tidak tahu cara kerjanya bagaimana. Malahan teman sekelas saya pernah bertanya tentang tugasnya tersebut di grup WhatsApp, tapi dosennya hanya menjawab, "Coba baca baik-baik tugas yang dosen tersebut kirimkan." Jadi begitu, tapi tugas yang diberikan dosen tersebut pernah dikoreksi tugasnya adik yang mana yang salah, agar adik tahu letak kesalahan tugasnya adik di mana. Tidak pernah tugas yang saya kumpul dikoreksi sama dosen mata kuliahnya, Kak. Malahan pas nilai sudah keluar, nilaiku ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan.
Apa masalahnya saya mengambil beasiswa, baru nilaiku begitu, apa jangan nanti beasiswa aku akan dicabut. Astaga, jadi adik ada mengambil beasiswa. Ye Kak, saya ada mengambil beasiswa karena orang tua saya tidak mampu untuk membiayai kuliah saya sampai selesai Kak. Jadi bagaimana ini Kak, supaya nilaiku nantinya tidak bakal menurun lagi? Coba deh adik, selama masuk mata kuliah, adik harus aktif agar dosennya adik memberikan nilai tambahan. Apa dosen penilaiannya berbeda-beda? Mungkin adik dan temannya adik chat dosennya di grup WhatsApp, adik tidak dibalas. Mungkin dosennya sibuk sama kegiatannya. Jadi Kak, saya harus aktif berbicara pas jam mata kuliah begitu agar nilai saya tidak menurun lagi. Ya adik seperti itu, apalagi toh kamu mengambil beasiswa. Jadi jadi adik usahakan agar adik aktif bertanya ketika dosennya adik memberikan pertanyaan. Iya juga sih Kak, setelah saya pikir-pikir, saya tidak pernah aktif di dalam kelas. Nah itu nanti kedepannya adik harus aktif dalam kelas agar nilainya adik tidak menurun lagi. Dan ketika ada tugas yang diberikan oleh dosennya adik tidak mengerti, coba deh tanya sama temannya adik, coba yang paham apabila dosennya tidak membalas chatnya adik. Baik Kak, saya akan lakukan apa yang Kakak bilang. Ya adik kalau bagi adik merasa masih stres akan tugasnya adik, coba deh adik melakukan hal yang membuat adik lupa sementara dengan tugasnya adik, sementara sambil kasih tenang pikirannya adik atau kerja tugas sedikit baru nanti sambung lagi. Intinya senyamannya adik bagaimana, tapi jangan juga sampai tidak dikerjakan ya adik. Iya Kak, tidak juga sampai saya tidak kerjakan tugasku. Alhamdulillah seperti itu. Jadi bagaimana perasaannya adik? Apakah sudah mendingan? Sekarang perasaanku sudah mendingan Kak. Sekarang saya sudah mendapat jawaban dari masalahku ini. Terima kasih Kak. Ya adik sama-sama, syukurlah permasalahanmu sudah bisa adik terima. Jangan sungkan ya, besok-besok adik punya masalah chat saja saya. Sudah pasti itu Kak. Saya pamit dulu Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.